Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai pengunjung. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dikunjungi oleh warga menjelang bulan suci Ramadan. Mereka berburu berbagai macam pakaian dan atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Seperti busana muslim, mukena, sarung, sajadah, dan kelengkapan sholat lainnya. Ada yang mempersiapkan diri dengan belanja pakaian untuk kebutuhan ibadah tarawih. Ada pula yang membeli untuk dijual kembali. Bahkan ada juga yang sudah membeli baju lebaran untuk hari raya nanti. Mengingat kegiatan ibadah nanti sudah tidak dibatasi lagi. Ya, lalu bagaimana antusiasme warga berbelanja jelang Ramadan? Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Ayu. Bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Gede, Anggi, dan juga pemirsa. Hingga saat ini makin siang rasanya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini makin ramai. Antusias masyarakat untuk membeli peralatan beribadah maupun baju-baju untuk persiapan nanti menjelang bulan puasa ini tidak ada turunnya dari sejak tadi pagi hingga sampai saat ini kami memantau. Bahkan masyarakat juga kebanyakan yang berbelanja di sini adalah dari luar Jakarta, seperti dari Bandung, kemudian dari Bogor, dan ada juga beberapa yang dari Jawa Tengah. Sementara itu meskipun di sini ramai, banyak sekali pengunjung dan pembeli, tapi sejumlah pedagang justru malah komplain dan mereka menyebutkan bahwa omset mereka menurun jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, di mana saat ini para pembeli hanya membeli ecer. Sementara tahun yang lalu para pembeli membeli dengan jumlah yang cukup besar, dan biasanya jumlah yang cukup besar ini dibeli oleh para masyarakat yang berasal dari Pulau Sumatera. Namun saat ini masyarakat dari Pulau Sumatera kebanyakan tidak dapat ke Jakarta dikarenakan harga tiket pesawat yang cukup mahal. Tentu hal ini menjadi polemik bagi sejumlah pedagang. Namun meskipun demikian, para pedagang masih merasa bersyukur dengan masih adanya para pembeli dari kota-kota sebelah. Tapi tak hanya itu pemirsa, terkait dengan mode ataupun tren busana yang dipilih oleh masyarakat saat ini adalah gamis atau pakaian panjang untuk wanita yang berwarna putih. Dan bagi Anda yang ingin berbelanja ke Tanah Abang ini, saya sarankan untuk datang di hari Senin hingga Jumat untuk menghindari kepadatan di Sabtu dan juga Minggu. Anggi, Gede, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Yaitu tadi Gede, jadi kalau mulai mau nyicil belanja Ramadan udah boleh bisa dari sekarang. Betul, tapi yang harus diwaspadai juga, pastikan untuk membawa dompet Anda atau uang Anda di tempat yang aman. Karena suasana yang ramai ini, ya kita tidak tahu keamanan seperti apa. Yang jelas kesempatan itu harus ditutup. Betul, keamanan tanggung jawab pribadi. Dan pemirsa, ini mendekati bulan suci Ramadan, harga daging di pasar tradisional di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini mencapai Rp150.000 per kilogram. Selain harga daging ini, kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai yang mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Beberapa hari jelang bulan suci Ramadan, kebutuhan bahan pokok alami kenaikan cukup signifikan. Di pasar tradisional Kadipaten dan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat, kenaikan terjadi pada harga daging sapi dan daging kambing. Sejak beberapa hari terakhir, kenaikan harga daging sapi dan daging kambing dirasakan oleh sejumlah pembeli. Untuk per kilonya, daging sapi berada di harga Rp140.000 per kilogram, sementara daging kambing sebesar Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga daging pun cukup dirasakan oleh para pembeli. Nanti mungkin naik ke 150. Ya kalau pengennya sih harganya stabil gitu ya. Jadi nggak terlalu berat lah mau menghadapi bulan Ramadan juga kan. Berapa, Bu? 140 daging sapi. Lokal. Terus? 150 daging kambing. Daging kambing. Ya. Selain harga daging, kenaikan juga terjadi pada harga cabai, bawang, dan jengkol. Di Pasar Rebo, Purwakarta, untuk 1 kg cabai rawit dihargai Rp90.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram.
cabai Rawit ini sekarang 88 yang 90. Ya. Sebelumnya berapa? Segimana? Sekilo. Sekilonya jadi 88. Sebelumnya? Sebelumnya mah nyampe 70. 80. Kalau bawang gimana Bu bawang? Bawang naik sekarang. Kemarin mah masih ngejual 35, 32. Sekarang naik jadi 40. Kenaikan harga ini terjadi sejak 3 hari mendekati masuknya Ramadan dan dikeluhkan sejumlah pembeli. Selain faktor cuaca, pedagang mengaku kenaikan terjadi karena berkurangnya pasokan dari petani jelang Ramadan. Akibat kenaikan harga, pedagang mengaku alami penurunan omset akibat kurangnya minat pembeli. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irman, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kenaikan harga pangan jelang Ramadan di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, kita terhubung dengan rekan kami, Ervan David. Selamat pagi, Ervan. Selamat siang, maksud kami. Ya, Ervan, komoditas apa saja di pasar yang saat ini sedang naik di Bandung ini, Ervan? Ya, kita juga dapat informasikan menjelang bulan suci Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok dan juga bahan pokok ini sendiri mengalami kenaikan di pasar di Kota Bandung, salah satunya ini sendiri di pasar Kosambi Kota Bandung. Sejumlah komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan sendiri yaitu ada di komoditas bawang putih dan juga cabai, di mana harga cabai merah keriting dan juga harga cabai merah tanjung yang semula Rp30.000 ini menjadi Rp60.000 per kilogram atau naik 100% dari harga normalnya. Sementara harga cabai rawit yang semula Rp40.000 ini naik 100% jadi Rp80.000. Sementara harga bawang putih sendiri yang semula Rp28.000 naik Rp4.000 menjadi Rp32.000. Dan juga harga bahan pokok mengalami kenaikan di sejumlah komoditi. Salah satunya itu komoditas beras yang ada di semua kualitas beras ini sendiri mengalami kenaikan Rp500 per kilogram. Sementara harga telur ini sendiri yang semula Rp25.000 ini menjadi Rp29.000 per kilogram. Dan selain itu sendiri, stok minyak kita yang ada di pasar Kosambi ini sendiri melimpah dan juga mengalami penurunan harga yang semula Rp16.000 ini menjadi Rp14.000 atau sesuai harga eceran tertinggi. Dan untuk kenaikan harga ini sendiri dikeluhkan oleh para pedagang dan juga pembeli, di mana para pembeli ini sendiri mengeluhkan ini sendiri mengalami kenaikan menjelang suci Ramadan, dan para pedagang sendiri mengeluhkan bahwa penurunan kenaikan harga ini sendiri para pedagang mengalami penurunan omset menjelang bulan suci Ramadan. Begitu yang akan kami sampaikan dan juga. Baik, terima kasih Ervan David untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain itu jelang Ramadan, ini sejumlah tempat pemakaman umum juga ramai dikunjungi oleh para peziarah. Namun di TPU Semper, Jakarta Utara, para peziarah bingung menemukan makam keluarganya karena terendam banjir. Sedangkan di Bali, umat muslim di Kota Denpasar mendatangi tempat pemakaman umum Islam Wanasari Maruti. Ziarah makam menjadi tradisi yang lazim dilakukan jelang Ramadan. Namun di TPU Budi Dharma Semper Cilincing, Jakarta Utara, para peziarah harus berjuang ekstra. Pasalnya banjir yang melanda TPU membuat ratusan makam terendam. Para peziarah pun kesulitan mencari makam keluarga mereka. Tingginya banjir juga memaksa pihak keluarga hanya bisa berziarah dan berdoa di tepi jalan. Orang tua dari bapak saya, ibu dari bapak saya. Tapi ternyata keadaannya kayak begini, banjir, jadi sulit banget untuk kita menujunya itu gimana ya ini. Mau carinya pun jadi susah. Pemakaman Budi Dharma ini banjir ya sangat disayangkan ya, karena mungkin keluarga-keluarga yang lain kalau misalnya mau kesini juga jadi bingung nih, makamnya pada kerendam gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan lah, mungkin apa ya, mungkin kedepannya buat pemerintahnya juga harusnya lebih peduli lagi lah.
Sementara di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat, para peziarah ramai mendatangi makam keluarganya. Mereka datang membersihkan makam dan memanjatkan doa. Kegiatan ziarah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Indonesia jelang bulan Ramadan untuk berdoa, mengingat kematian dan mengenang kebaikan keluarga yang telah meninggal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas penyelundupan baju bekas impor. Dan instruksi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Merespon instruksi Presiden terkait masalah impor pakaian bekas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan jajarannya untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan adanya praktik penyelundupan, polisi tidak akan segan menindak tegas siapapun yang terlibat. Yang jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecam impor pakaian bekas karena dinilai mengancam industri dalam negeri. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi persoalan ini. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Perhubungan didampingi Korlantas Polri meninjau kesiapan pengendalian arus mudik Lebaran di tahun 2023. Dalam tinjauannya, Menteri Perhubungan bersama Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi di kantor Jasa Marga di KM 70 dan KM 81. Kunjungan kerja kesiapan pengendalian arus mudik Lebaran tahun 2023 dilaksanakan Menteri Perhubungan bersama Korlantas Polri. Rapat koordinasi Menteri Perhubungan bersama Korlantas Polri digelar dengan mengunjungi kantor Jasa Marga di KM 70 dan KM 81 Tol Cikampek. Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkoordinasi dengan pihak stakeholder terkait pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2023. Imbauan aktivitas mudik bagi warga juga diberikan, terutama terkait waktu pelaksanaan mudik. Kita menghimbau masyarakat agar memanage waktunya itu tidak berbenturan pada waktu-waktu puncak. Sehingga peak time yang terjadi dalam proyeksi kita itu tidak terjadi. Katakanlah 10 hari sebelum Lebaran atau setelah Lebaran atau keliling kota saja tidak pulang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus bisa kita diskusikan itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bersama Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan dari PU sedang merumuskan surat keputusan bersama nanti yang akan disampaikan juga kepada masyarakat untuk masyarakat punya pedoman. Ya, karena sekali lagi saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa keberhasilan pelayanan operasi nanti ditentukan oleh kerjasama petugas dan masyarakat selaku yang melakukan mudik. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan mudik Lebaran, Menteri Perhubungan meminta layanan sarana dan prasarana ditingkatkan, mulai dari lokasi hingga pengamanan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung kerja pemerintah demi kelancaran pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Jasa Marga Bali akan menutup sementara operasional Jalan Tol Bali Mandara selama 32 jam di saat Hari Raya Nyepi. Iya, News yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.